Halo, Faruk. Ya, tinggi, tinggi. Harus sama, seimbang. Ya, silakan langsung. Sudah pas jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pertemuan ini bisa terjadi, yang maha menatap. Tidak ada satupun yang lepas dari tatapannya, yang maha mendengar, yang tidak ada satupun luput dari pendengarannya, yang maha tahu segala isi hati, yang tidak ada satupun yang terlintas di lubuk hati terdalam sekalipun, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, memperbaiki diri. Padahal Allah tahu persis setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tidak ada yang luput. Tapi Allah masih menutup-nutupinya. Bahkan Allah membimbing kita dengan ilmu supaya kita mengerti bagaimana bertobat, dan Allah memberikan taufik sehingga kita bisa terus berusaha memperbaiki diri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu semata-mata hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita spesial akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Odoj, ya, One Day One Juz. Kembali menyampaikan salah satu yang upayakan pada waktu luang adalah bagaimana orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, yang berasal dari keluarga bukan Islam, berada di tempat yang tidak ada aktivitas keislaman di luar, dan mereka mendapat hidayah menjadi muslim syariatnya lewat biasanya dua hal. Yang pertama, mereka mendapat hidayah syariatnya, ya, karena bertemu dengan orang Islam yang berakhlak baik, sehingga mereka menjadi tidak percaya dengan perkataan-perkataan di media yang terus mendiskreditkan Islam. Islam itu teroris, Islam itu kasar, keras, kumuh, miskin, tidak adil, dan sebagainya, ya. Tetapi ketika beliau bertemu dengan seseorang, orang Islam yang berusaha mengamalkan Islam, langsung terbantahkan. Ini pelajaran pertama, dan mereka pun rata-rata memberikan saran, ayolah umat Islam yang sudah diberi hidayah oleh Allah, tunjukkan keindahan Islam. Jadi kalau ada kegelapan, jangan dilawan pakai tongkat. Kalau ada kegelapan, dilawannya pakai cahaya. Cahaya itu adalah dari pribadi-pribadi yang bercahaya karena indah mengamalkan Islam.
Ayo dong umat Islam, berikan bukti kepada kami indahnya. Dan bukti itu lebih kuat daripada informasi. Ya, misalkan itu jelek, pas datangnya buktinya baik, maka terbantahkanlah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu memang bukti. Dan apa yang dibuktikan adalah Al-Quran. Jadi ketika Siti Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah Al-Quran. Jadi seyogianya makin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, langsung itu tuh tubuh orang itu, pribadi orang itu menjadi bukti, ya. Nah, yang kedua yang disimak itu adalah karena para mu'alaf ini membaca Al-Quran, membaca terjemahnya karena mereka belum Islam, belum mengerti bagaimana membaca dalam bahasa Arab. Lalu mereka dengan membaca artinya itu terperangah. Sepertinya, wah, amazing, ini dahsyat sekali, ini beda dengan kitab suci yang mereka miliki. Ini jawaban, ini seperti Tuhan sedang bicara dengan saya. Ini adalah guidance yang memandu saya. Mereka rata-rata begitu terpesona, terkagum-kagum dengan terjemah Al-Quran, dengan Al-Quran yang dibaca lewat terjemahnya. Dan itulah yang membuat mereka merasa sangat senang, sangat senang menemukan cahaya dalam hidup mereka, dan mereka tidak ragu-ragu lagi bersyahadat. Jadi bertemu dengan orang yang berakhlak baik dan bisa memahami arti Al-Quran lewat terjemahnya. Ini menarik untuk ditafakuri, karena ada juga yang bertanya, kenapa ya dia rajin baca Quran tapi kok sikapnya tidak seindah Al-Quran yang dibacanya? Kenapa ya dia menghafal Quran tetapi perilakunya ini tidak buruk ya menghafal Quran, tetapi akan lebih baik kalau menghafal sambil berusaha keras memahami dan mempraktekannya. Sepertinya luar biasa sekali, karena tidak sedikit kita yang sibuk membaca Al-Quran, dan itu sudah baik, sudah sangat baik, tapi kurang membaca artinya. Sehingga banyak yang dibaca belum dipahami. Nah, kalau belum paham agak susah dipraktekkan. Tetapi ya tidak mengatakan bahwa harus dikurangi baca Qurannya, tetapi harus ditambah dengan berusaha memahami. Ya, ini diulang ya, perjalanan Bandung-Jakarta itu memakan waktu 2,5 jam, kadang 3 jam. Sepanjang jalan itu berusaha mendengarkan murotal Quran lengkap dengan terjemah, karena belum paham bahasa Arab yang utuh, baru sebagian-sebagian. Jadi terbantu sekali mendengarkan terjemah itu. Dan seru itu hadirin ya. Termasuk kalau lihat YouTube tentang Al-Quran, yang di bawahnya ada terjemahnya itu, yang bagi yang belum paham bahasa Arab itu sangat membantu. Jadi seperti membaca sesuatu yang seru saja ya. Tidak kalah menariknya, bahkan lebih menarik. Inilah yang mudah-mudahan kita bisa perbincangkan pada kesempatan ini. Sudah ada Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya.
Bagaimana mendengar suaranya ini? Bisa lewat, maaf ya, saya di Masjid Darut Tauhid. Gimana Pak Ruli, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan siapa saja nih? Ya ini terima kasih. Kita akan berbincang dengan komunitas One Day One Juice, singkatannya ODOTS. Sebentar Pak Ruli, saya belum bisa mendengar. Oh. Ya. Cek satu. Ya bagus, silakan. Baik, pagi ini kita akan berbincang dengan komunitas One Day One Juice atau disingkat ODOTS, dan ada ketuanya Ustadz Bakat. Ada Ustadz yang akan menjadi yang memimpin. Sekarang ini beliau baru saja terpilih kembali menjadi ketua pengurusnya, dan Pak Bakat Setiaji ini hadir bersama timnya. Tentu banyak sekali, nanti kita berharap yang lain juga ikut. Assalamualaikum Ustadz Bakat. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ruli. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung kembali. Berarti sekarang periode keberapa ini diberi amanah oleh Allah untuk menahkodai ODOTS? Sudah yang kedua, mudah-mudahan yang terakhir. Yang kedua, supaya para jamaah lebih paham, bisa kembali diceritakan bagaimana perjalanan awal ODOTS ini dan bagaimana perkembangannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari ini, perkenalkan saya Bakat Setiaji, diamanahkan sebagai Ketua Umum Komunitas One Day One Juice. Alhamdulillah, Komunitas One Day One Juice hari ini sudah mendekati usia yang ke-8, nanti tanggal 11 November 2021, karena kami lahir tanggal 11 November 2013, sudah hampir ke-8 tahun ini. Lahir dari semangat para pendiri yang waktu itu mereka berusaha ingin mengistiqomahkan diri tilawah Quran, paling tidak mendekati 1 hari 1 juz, karena yang mereka pelajari waktu itu adalah konon katanya sahabat-sahabat Rasul yang paling malas itu yang ngajinya minimal 1 hari 1 juz, bahkan ada yang hatamnya 3 hari sekali begitu. Nah, paling tidak para pendiri ini ingin mengistiqomahkan dengan berbagai metode yang mereka upayakan, sampai akhirnya ketemu metode mengumpulkan teman-temannya dalam satu grup. Kita tilawah masing-masing, diberikan jatah jusnya masing-masing, yang 1 juz 1, yang 1 juz 2, begitu seterusnya. Dan ternyata mereka saling menyemangati satu sama lain. Alhamdulillah mereka berhasil pada hari pertama. Kemudian berikutnya hari kedua, yang hari ini juz 1, besok juz 2. Jadi berlanjut masing-masing. Yang hari ini juz 2, besok juz 3. Alhamdulillah sampai akhirnya mereka bisa rutin setiap hari tilawah 1 hari 1 juz. Maka informasi itu lanjut dari mulut ke mulut. Waktu itu ODOTS lahir 11 November, grup 1, karena satu grup itu 30 orang. Saya waktu itu masuk tanggal 25 November, sudah grup 41. Alhamdulillah begitu. Waktu awal memang One Day One Juice itu berdiri hanya satu program One Day One Juice, tapi seiring dengan permintaan masyarakat, dibuktikan waktu itu dengan kita membuat grand launching pada tanggal 4 Mei 2014. Alhamdulillah yang hadir kurang lebih sekitar 75.000 orang di Masjid Istiqlal. Kemudian banyak permintaan dari masyarakat, bikin dong program yang lain yang barangkali kita belum sanggup 1 hari 1 juz. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya 4 program. Program yang pertama tadi One Day One Juice, yang kedua ODALF, One Day Half Juice, 1 hari setengah juz. Jadi kalau belum bisa 1 juz, bisa setengah juz. Yang ketiga ada namanya ODOTS Star. Star itu singkatan setiap hari tilawah Al-Quran. Minimal 1 ayat, Bapak Ibu bisa ikutan di One Day One Juice. Kenapa 1 ayat? Karena kami meyakini tidak ada seorang muslim pun yang ketika punya keinginan buat tilawah, lalu dia buka Quran, baca alif lam mim ditutup lagi. Enggak, pasti akan termotivasi, semangat mau baca lagi. Minimal 1 halaman, 1 ain, 1 lembar, bahkan sampai 1 juz. Nah, terakhir ada namanya Odol Kids. Ini untuk anak-anak usia maksimal 13 tahun. Bacanya 1 hari 1 lembar. Jadi Bapak Ibu yang belum 13 tahun bisa ikutan Odol Kids. Begitu. Nah, kemarin informasinya ada permintaan lagi dari banyak masyarakat yang minta
bisa nggak Audot bikin one week one jus? Nah ini sedang dibahas teman-teman. Jadi ada masyarakat yang belum bisa satu hari satu jus, tapi satu minggu satu jus, nanti akan kita akomodir. Gitu. Alhamdulillah hari ini member One Day One Jus sudah mendekati angka 127.000 orang di seluruh dunia, di 34 provinsi, 157 kota kabupaten, dan 21 negara. Mereka setiap hari ini adalah member aktif, member yang tercatat resmi setiap pekannya, yang mereka tilawah, yang laporan tilawah. Jadi sistemnya para calon member ini dimasukkan dalam satu grup, isinya 30 orang, lalu nanti di dalam grup karena isinya dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara, saling menyemangati satu sama lain. Jadi yang sudah holas, yang sudah tilawah sesuai dengan targetnya laporan ini ternyata secara tidak langsung menyemangati teman-teman lain yang belum selesai, sehingga akhirnya yang lain termotivasi. Alhamdulillah, semangat itu sama seperti yang tadi AA sampaikan, kita di tahap membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kesadaran-kesadaran tambahan baru timbul setelah mereka istiqomah tilawah, bisa memahami, lalu menambah hafalan, mengetahui makna, bahkan sampai mengamalkan. Mudah-mudahan kami mohon doanya agar komunitas One Day One Jus bisa istiqomah. Dan kemarin tanggal 24 sampai 26 September komunitas One Day One Jus selesai mengadakan musyawarah besar pemilihan, ada beberapa agenda, salah satunya pemilihan ketua umum baru, lalu mengubah beberapa poin dalam ADART dan lain-lain, dan kemudian kami diamanahkan kembali menjadi pengurus komunitas One Day One Jus. Insya Allah nanti tanggal 13 November sekaligus peringatan Milad kita akan pelantikan. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami mengajak barangkali Bapak Ibu ada yang mau gabung di komunitas One Day One Jus, boleh dilihat di kolom chat, ada teman-teman pengurus yang membuka kesempatan untuk bergabung dalam komunitas ini. Demikian Ustaz Ruli. Alhamdulillah. Ini merupakan karunia Allah yang membuat kita tergerak untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan seharusnya dekat dengan Al-Quran itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Sampai seorang yang mau jadi mu'alaf itu, dan juga sudah jadi mu'alaf ya, dia mengatakan, saya kalau membaca Al-Quran seperti saya sedang berbincang-bincang dengan Tuhan saya. Maksudnya seperti Tuhan saya sedang bicara ke kita. Nah, AA senang sekali dengan berbagai program yang ada. Dan lebih senang lagi nanti kalau One Day One Jus-nya itu dilengkapi One Day One Jus artinya ya. Siap. Wah, ini lebih seru kelihatannya. One Day One Jus tapi artinya juga. Selain kita baca Al-Qur'annya juga kita baca artinya. Kalau belum sanggup One Day One Jus artinya one day one setengah ya, setengah half ya. One day half jus ya. Nah tentu makin banyak interaksi dengan Al-Quran semakin berkah. Lebih paham, lebih berkah. Pasti lebih bahagia. Banyak senyumnya, banyak ternganganya. Apalagi kalau kita berusaha mengamalkannya, mesti Allah memberikan kebahagiaan lebih kepada kita. Dengan baca Quran yang belum dipahami saja sudah ada ketenangan. Apalagi baca Quran dengan paham, lebih menenangkan. Apalagi baca Quran dan kita punya target mengamalkannya, pasti dahsyat. Nah, ada kejadian apa aja hikmah yang bisa diceritakan nih, Pak Ustadz Bakat? Ya, alhamdulillah banyak saya menemukan teman-teman yang mendapatkan banyak cerita-cerita begitu. Ada ibu-ibu yang nangis, dia bilang, saya bisa istiqomah tilawah ngaji itu butuh waktu 1 tahun katanya, dari saya nggak bisa ngaji sampai kemudian saya bisa ngaji, lalu bisa istiqomah 1 hari 1 juz katanya begitu. Dan kemudian akhirnya saya mulai berhijab, ternyata beliau belum berhijab. Lalu kemudian beliau malah menjadi pengurus Audot di Jawa Barat begitu. Nah kami membayangkan ini berapa pahala si admin nih yang sabar menghadapin member seperti beliau begitu, yang dari nggak bisa ngaji begitu sampai akhirnya bisa ngaji, sampai akhirnya bisa istiqomah, lalu menjadi pengurus itu kan akhirnya mengajak orang-orang lain lagi begitu. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan kan dia juga dapat pahalanya gitu, kami meyakini itu. Jadi
bahkan seringkali saya selalu mengatakan ke teman-teman, teman-teman masuk di komunitas One Day One Juice aja, ngaji sendiri aja ternyata jadi magnet. Karena kalau saya ceritakan di beberapa daerah, banyak orang yang kaget, member One Day One Juice ada 127.000. Ini komunitas apa sih begitu? Lalu banyak yang kemudian berbondong-bondong. Ternyata dengan kita jadi member aja, ternyata jadi magnet, banyak orang yang kemudian ikutan odot begitu. Ada cerita lagi yang lain begitu. Ada bahkan sampai ada ibu-ibu yang cerita ke saya kira dulu saya pernah dimasukin di grup odot tahun 2014 waktu rame-ramenya odot. Saya dimasukin di grup BBM waktu itu, katanya disangka komunitas One Day One Juice ini komunitas diet kata beliau gitu. Karena One Day One Juice satu hari minum 1 jus katanya A gitu. Wah, dia semangat begitu. Lalu pas masuk komunitas diet ya. Betul, pas masuk ternyata kok saya dikasih tugas ngaji, suruh baca ngaji gitu, baca juz berapa begitu beliau bilang. Lalu ternyata beruntungnya beliau ketika beliau curhat ke 3 orang yang berbeda di 3 kesempatan, ke anaknya, suami dan saudaranya begitu. Ini kok saya dimasukin ke grup ngaji padahal saya pikir grup diet. Ternyata mereka bertiga memberikan saran, ya udah coba dulu aja, kalau nggak sanggup ya keluar aja, susah amat kata gitu. 3-3 yang ngasih saran begitu dan akhirnya ibunya coba. 2019 saya ketemu sama beliau, ternyata beliau malah masih jadi member odot, masih aktif, bahkan istiqomah tilawah, dan tapi beliau masih gemuk-gemuk aja begitu, artinya dietnya nggak berhasil, malah justru istiqomah tilawah begitu. Jadi ternyata begitulah, kalau memang hidayah, jalan Allah sudah dibuka, mau gimana pun caranya, salah juga masuk komunitas odot, ternyata malah berhasil istiqomah begitu. Itu ada lagi namanya yang tersesat ke jalan yang lurus ya. Iya betul. Jadi pengen langsing. Ini grup One Day satu hari 1 gelas jus katanya. Iya betul. Tapi tidak ada yang kebetulan. Pasti ini ada rekayasa Allah yang maha baik. Mungkin karena doa anaknya, mungkin karena doa orang tuanya, mungkin karena kebaikan yang pernah beliau lakukan, sehingga yang ditolong oleh beliau mendoakan, dan hasilnya oleh Allah didekatkan dengan Al-Quran. Ya, ini program apa lagi nih? Karena kalau dekat dengan Al-Quran akan lebih hebat lagi kalau memang ada karya yang lebih banyak lagi. Apalagi nih programnya? Insya Allah banyak, ini dengan dukungan AA juga, dengan dukungan Ustadz Ruli di DT Peduli, insya Allah kita semakin masif bergerak gitu. Harapannya memang odot itu semakin lebih dirasakan manfaatnya, keberadaannya oleh masyarakat. Nah ini terbukti juga tadi di tema acara ini juga, itu sebenarnya tuh visi misi saya waktu pemilihan kemarin ketika diminta visi misi, sinergi aksi bersama wujudkan mimpi gitu. Maka memang kita sedang mengejar sinergi sebenarnya begitu. Maksudnya kan sinergi aksi itu kalau saya belajar dari buku salah seorang motivator itu dibilang sekarang itu zamannya Avenger, bukan zamannya Superman. Zamannya semua jagoan itu ngumpul, semua tokoh-tokoh itu ngumpul. Sekarang zamannya sinergi, bukan lagi kerja sendiri-sendiri gitu, infirodi. Maka sinergi, mudah-mudahan sinergi antara odot dengan DT Peduli, dengan semua lembaga yang lain, dengan komunitas yang lain semakin menguatkan kerja-kerja kita, karena sebenarnya tantangan itu kan semakin besar gitu, dan odot itu nggak bisa gerak sendiri, dan saya juga yakin DT Peduli juga nggak bisa gerak sendiri, maka kita perlu sinergi begitu. Nah tujuan akhirnya itu bersama wujudkan mimpi. Mimpi kita kan banyak, salah satunya yang paling utama itu mimpinya, kalau saya sampaikan di teman-teman itu kemarin, mimpinya di surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Jadi tujuan akhir kita adalah surga. Nah dari sinergi-sinergi itu yang kita harapkan nanti bisa mengembangkan banyak hal, termasuk mimpi kita punya rumah Quran di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Karena memang target sasaran odot ini adalah lebih banyak ke amal jariah gitu. Seperti yang kemarin sudah ramai di sounding ambulan odot di Palestina kerjasama dengan DT Peduli. Itu kan kami berharap tuh dari asap knalpotnya, dari putaran rodanya, dari kacanya begitu, itu menghasilkan amal jariah bagi para donatur begitu. Maka itu yang sedang kami kejar ke depan, mudah-mudahan jadi amal jariah dan saham pahala kita semua. Alhamdulillah. Ya,
Dan ada juga yang harus dijaga ini karena semakin populer, semakin banyak jamaahnya yang bergabung, itu ada juga yang halus-halus yang bisa menyelinap di hati, yang bisa membuat ya kehilangan nanti sesuatu yang dicari ya. Karena setan tidak pernah berhenti untuk membisiki kita ria, membisiki kita menjadi ujub, membisiki menjadi takabur. Dan Allah Maha tahu karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Mudah-mudahan beriring dengan makin besarnya komunitas ini, beriring dengan makin banyaknya manfaat, dan beriring pula semakin kolbun salim. Karena ternyata yang berjumpa dengan Allah nanti, yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gimana program kolbun salimnya untuk para ini grup? Ya, jadi nah inilah apa manfaatnya kami bekerja sama dengan orang-orang soleh begitu, dengan di internal One Dewan Jus, dengan DT Peduli, banyak nasihat-nasihat dari para guru-guru kami untuk menjaga apa niat gitu ya, jangan sampai nanti niatnya melenceng atau salah begitu. Di internal kami saling mengingatkan ketika sinergi dengan teman-teman, termasuk dengan DT Peduli, dengan Ustadz Ruli, juga akhirnya kita mencoba menjaga niat gitu, jangan sampai akhirnya niat-niat kita itu melenceng yang akhirnya malah menghapus pahala-pahala yang sudah kita kerjakan. Nah ini yang juga kami tekankan kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya ini kan komunitas One Day One Jus sebenarnya hanya sarana begitu, jangan sampai akhirnya dijadikan sebagai alat untuk buat gaya-gayaan begitu. Nah ke depan nanti harapannya kita ingin target makanya di visi misi itu saya sampaikan di 2024 mudah-mudahan audit itu bukan hanya sekedar metode targetnya, tapi menjadi sebuah gaya hidup gitu. Silahkan Bapak Ibu barangkali ketika sudah merasa istiqomah ya mau keluar dari audit silahkan, tetapi menjadikan audit sebagai gaya hidup. Moga bagaimanapun aktivitasnya tapi sudah menjadi biasa untuk bisa tilawah satu hari satu juz yang kemudian nanti bisa bisa melanjutkan pada tahap-tahapan berikutnya gitu, bukan hanya membaca tapi menghafal, maknai dan bahkan mengamalkan. Begitu ya begitu. Jadi memang kalau sesuatu semakin membesar ya, semakin banyak, makin populer, itu godaannya semakin besar. Ya penyakit ujub nanti bisa masuk bahwa wah ini jasa jerih payah saya, pengorbanan saya, padahal semuanya juga pasti hanya dari Allah saja. Atau ada takabur, oh yang tidak masuk odoj misalkan jadi kurang kelihatan bagus, yang bagus hanya yang di grup aja. Ini juga harus diingatkan kepada siapapun ya, jangan sampai kita bisa odoj kemudian memandang remeh yang belum bisa, padahal mungkin belum bisa baca Quran tapi hatinya takut ke Allah tuh ya, tiap malam tuh nangis kepada Allah dengan bertobat, atau mungkin berbakti ke orang tua walaupun belum bisa baca Quran dengan baik, boleh jadi dia sangat sayang ke binatang dan Allah pun menyayanginya. Atau jangan jadi iri, dengki, misalkan ada grup lain nanti yang seperti odoj ya, misalkan odol apa itu ya, kemudian wah ini kompetitor nih, jadi nanti niatnya bersaing untuk ya hal yang tidak enak di hati, atau ria ya, merasa bangga dengan masuknya grup ini sehingga ingin semua orang tahu, tapi kepentingannya adalah supaya dirinya diakui sebagai. Nah ini juga harus sangat hati-hati, dan sepertinya jadi kewajiban ketua juga nih untuk membantu bagaimana caranya supaya betul-betul akrab dengan Al-Quran ini, makin bersih hatinya, karena nanti yang kumpul itu yang jumpa Allah yang bersih. Itu sih
sekedar input nih. Pak Ruli, kenapa senyum-senyum aja? Nah, jadi mikir juga saya di lembaga seperti DT Peduli ya harus niat dan mungkin tambahan sedikit kalau evaluasi terhadap apa yang dikerjasamakan dengan ODOTS itu luar biasa. Jadi ODOTS bukan hanya memberi amanah tapi juga mengontrol ya, memastikan niat dan caranya itu betul. Itu yang luar biasa menurut saya. Jadi tunggu dulu, stop dulu. Karena sekarang jam 5:30, Pak Miftah Farid sudah berada di radio. Semoga Allah memuliakan guru kita ini, Pak Kiai Haji Miftah Farid, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman yang teguh dan istiqomah, dikaruniakan oleh Allah kemudahan segala urusan yang membuat semakin dicintai Allah. Dan semoga Allah melindungi guru kita ini dari apapun yang tidak Allah sukai, dilindungi dari penyakit lahir batin, dilindungi dari kedzaliman, kejahatan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah Farid, Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Itu di radio, sekarang lagi. Lanjut Pak Ruli. Ya baik, jadi seperti yang sampaikan tadi saya senyum-senyum karena mengingat kembali lagi apakah niat dan cara yang dilakukan ini nanti diterima Allah sehingga jadi amal. Karena kalau mengevaluasi apa yang sudah dikerjasamakan khususnya dengan ODOTS, selalu ada episode di mana betul-betul keseriusan itu buat tim, termasuk yang mendesain program maupun yang menjalankan di lapangan harus selalu memastikan akadnya seperti apa gitu ya, dan ini menurut saya suatu hal yang sangat-sangat luar biasa untuk diterapkan di banyak program juga gitu. Karena itu kami sangat bersyukur bisa bersama-sama dan makin lama makin meningkat. Apa saja tadi mimpi-mimpi apa yang ingin diwujudkan ini makin jelas menurut saya gitu Pak. Terima kasih nih Ustadz Bakat ya dan tim, luar biasa. Itu mungkin sementara. Ya, dan benar. Salah satu yang membantu kita lebih tawadu itu adalah dengan bekerja sama, bersinergi, ya. Karena kalau kita menonjol sendiri itu kecenderungan, penyakit hatinya lebih berat. Tetapi kalau kita mau bekerja sama dengan yang lain dan kita memposisikan sebagai makin khidmatnya gitu, tidak, itu biasanya makin enak gitu ke hati dibanding dengan one man show. Siap. Baik, apalagi nih yang akan kita bahas? Mungkin ini usul ada saya melihatkan satu video 1 menit mengenai kerjasama dengan ODOTS selama ini. Kemudian nanti dengan program yang terbaru mungkin gitu ya, Ustadz Bakat ya. Kita mungkin saya share screen. Ini untuk Bapak dan Ibu supaya memahami apa yang sudah dijalankan. Ini baru belum semua, tetapi yang terbaru belum masuk ya. Yang terbaru nanti ada video lain lagi. Alhamdulillah, dalam perjalanan sinergi komunitas One Day One Juice dengan DT Peduli telah menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima manfaat di berbagai wilayah tanah air hingga ke negara muslim lain. Kurban Peduli Negeri. Pengadaan ambulan dan mobile klinik di Palestina. Pengadaan APD untuk tenaga kesehatan. Bantuan pengadaan sarana air bersih. Distribusi bahan pangan dan obat Palestina, dan program-program lainnya yang senantiasa bermanfaat untuk umat. Semoga sinergi yang telah terjalin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Membayangkan Pak Ruli 124.000, 27 ya, 127.000 dengan komitmen Rp1.000 sehari, berarti berapa tuh? 127 juta. 127 juta.
kali 30 berapa tuh? Hitung dong Pak Ruli. Ya saya udah lama nggak ngitung yang kecil-kecil ya. 127 juta dikali 30 kalau sehari 1.000 loh ya. Nah, jarang orang sekarang 1.000-an udah kurang laku. Minimal 2.000, 5.000 ya. 2.000. Berarti berapa tuh? Mungkin berapa miliar itu setiap bulan ya. Miliar. Kalau punya komitmen begini kan dahsyat sekali ini. Ya. 3M. Udah pernah dihitung kan Pak Ustadz Barkah? Pernah, udah ada usulan begitu, dihitung satu hari 1.000 kali 30 hari begitu. Ada 3,8 M itu hitung-hitungannya, cuma memang belum kemarin masih fokus pada hal yang lain, jadi kita belum kesana juga. Sebenarnya sih menghindari ini dulu di awal kami menghindari jangan sampai ini masuk odot bayarnya berapa sih gitu pertanyaannya, terus ngapain aja, ujung-ujungnya duit nggak begitu. Makanya jadi kita belum mengenakan infak buat para member gitu ya. Kalau mau donasi kita buka, kalau enggak ya nggak apa-apa begitu. Atau yang seperti itunya disalurkan misalkan dengan DT Peduli tapi akunnya khusus dari Dermawan Odoj. Jadi Odojnya sendiri steril daripada dari bisa dianggap orang memang ujung-ujungnya uang, tetapi programnya program Odoj ya. Karena pusing juga kalau Odoj harus selalu memikirkan segala hal ya kan. Betul. Kalau ini harus menyampaikan ke sana, malah nanti energi untuk ya seperti sebuah perusahaan pelayaran bikin rumah sakit, jadi pusing sendiri katanya. Pelayarannya nggak maju, rumah sakitnya bangkrut. Nah mungkin begitu boleh tuh nanti kita buat akun khusus ya di DT Peduli bagi semua member Odoj, dan nanti penggunaan uangnya itu atas saran dari Odojnya. Jadi Odojnya tetap tenang, nyaman, tidak pusing dengan pelaporan dan sebagainya, tetapi apa yang diinginkan oleh jamaahnya Odoj bisa terrealisasi. Ini salah satu alternatif ya. Betul. Baik, ada yang akan ditanyakan atau disinergikan lagi? Silakan. Ya, tadi betul lah, saya sambil siapkan satu lagi slide untuk yang terbaru mengenai Palestina. Sudah selesai tadi yang disampaikan untuk ambulan. Untuk saat ini ya, untuk 2021 itu dengan Odoj ini sudah sampai 2,3 miliar aja, sebenarnya banyak sekali ya, sudah cukup banyak ya, banyak ya 2,3, dan saya pikir nanti sampai akhir tahun mungkin akan nambah lagi. Jadi ini suatu awal yang baik dan sangat jauh dibanding tahun lalu. Saya izin share screen lagi yang terakhir ini yang baru, jadi sekaligus juga laporan untuk Bapak dan Ibu yang waktu itu sempat ikut berdonasi untuk mobil ambulan di Palestina. Oke teman-teman, ini ambulans sebentar lagi akan kita serahkan kepada salah satu pelayanan kesehatan di Gaza bagian utara, amanah dari DT Peduli One Day One Juice. Terima kasih.
Ya, demikian. Tuh, ya, siapa tahu ada yang mau bertanya kepada Ustadz Bakat ini. Fadol, silakan. Pak Faruk. Ya. Mau diam-diaman aja nih. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya mengenai program ODOTS atau program-program yang dikerjasamakan, yang disinergikan. Silakan. Kalau 2.000 sehari 7,6 miliar. Aduh, ini Masya Allah. Ayo kawan-kawan Odojer, karena pasangan daripada Al-Quran itu adalah sedekah, ya, akan jauh lebih ternikmati. Bagaimana? Bismillah, Afwan izin bertanya, untuk mencapai target, apakah ada ketentuan waktu khusus untuk membacanya? Silakan. Baik, ini juga hadir tim di DPP, ada Ketua Bidang Promosi, ada Pak Hadi Sulaiman nih yang hadir. Assalamualaikum Pak Hadi. Pak Hadi hadir. Sambil menunggu beliau, ya jadi Ibu siapa tadi? Hadir. Ibu Rodia. Oh, Ibu Rodia, Ibu Rosidah. Jadi di komunitas ODOT itu kita ada per produk ya, grupnya masing-masing, ada yang 1 hari 1 juz, ada yang 1 hari setengah juz tadi yang saya sampaikan, ada yang 1 ayat minimal, ada yang untuk anak-anak 1 hari 1 lembar. Kami biasanya di grup masing-masing itu menyepakati batas akhir laporan. Apakah ada grup yang kalau di SOP kita maksimal maghrib gitu jam 18 itu sudah harus laporan. Tapi ada grup yang saking semangatnya bahkan sampai maksimal jam 3 sore atau bahkan jam 12 siang sudah harus laporan. Jadi perputarannya 24 jam. Setelah jam yang sudah ditentukan, misalkan jam 6, jadi jam 7 itu sudah bisa mulai tilawah untuk besok gitu. Jadi hitungannya 24 jam. Nah, itu yang disepakati oleh teman-teman di grupnya. Jadi waktu khususnya silahkan itu selama 24 jam. Ada teman-teman bahkan sampai mengeluarkan teori gitu, ada teori kuda, jadi lari cepat. Jadi ngajinya itu biasanya di ba'da isya gitu, atau ba'da maghrib, atau bahkan ada yang ba'da subuh. Jadi langsung diborong sekali duduk ba'da sholat itu langsung ngaji 1 juz begitu. Tapi ada yang dicicil gaya kerbau begitu, misalkan setelah waktu sholat 2 lembar begitu. Jadi 5 waktu maka selesailah 10 lembar 1 juz gitu. Ada lagi yang dicicil ba'da zuhur itunya 3 lembar, ba'da asarnya 3 lembar sudah 6, nanti ba'da isya'nya 2 lembar, ba'da maghribnya 2 lembar jadi 10 gitu. Jadi masing-masing punya caranya masing-masing, tapi memang nanti disepakati di grup masing-masing. Ada yang ba'da maghrib, ada yang jam 8 malam. Kalau di grup saya malah jam 8 malam maksimal sudah harus laporan begitu. Alhamdulillah. Ya, silakan disempurnakan Pak Ruli dan Pak Ustadz Bakat. Mudah-mudahan Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi betul-betul memberkahi, karena juga sangat terinspirasi oleh ODOTS ini ya. Sekuat tenaga sehari-hari juga berusaha menjalankannya dan banyak hikmahnya ya. Fadol, silakan dibaca ya. Apa yang silakan didiskusikan ya. Nohon. Lanjut Pak Ruli. Ya Pak, baik, makasih banyak Kak. Ini ada lagi pertanyaan ya, saya lanjut dengan pertanyaan dari Pak Bapak Mahadi. Izin bertanya, mulai tahun 2024 nanti apakah ODOTS turut serta juga dalam pelaksanaan Pilpres ini dan Pileg? Setelah pandemi, apakah komunitas ODOTS perlu mengadakan kegiatan offline dan online hybrid supaya jamaah bisa bersinergi dan berkontribusi untuk membumikan Al-Quran? Ini gimana? Ada 2 poin ini. Tidak boleh dipukul. Tentang Pileg atau Pilpres, dan satu lagi mengenai pertemuan hybrid untuk memaksimalkan peran ODOTS. Gimana Ustadz Bakat, enggak? Siap. Atau mungkin Ustadz Adi nih dari Ketua Bidang Promosi. Fadol, Ustadz Adi barangkali. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ustadz Bakat. Ya, terkait pertanyaan apakah One Day One Juz akan turut serta dalam Pilpres 2024,
Kalau secara pribadi masing-masing personal pasti ya gitu. Tapi kalau secara komunitas, dua hal yang memang dihindari di komunitas One Day One Juice. Dan yang pertama ini, poin pertama itu adalah Odets tidak berpolitik seperti itu. Jadi sifatnya komunitas One Day One Juice itu netral, terserah dari pilihan masing-masing personal pribadi member seperti itu. Jadi kami tidak mengarahkan, dan itu memang yang jadi yang jadi batas-batas oleh pendiri komunitas One Day One Juice itu, agar komunitas One Day One Juice besar seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah akan dilaksanakan kegiatan secara hybrid? Harapannya secara offline gitu. Harapannya setelah pandemi memang kita sudah kangen untuk mengadakan kegiatan secara offline. Kemarin bahkan Indonesia Cinta Al-Quran itu grand design-nya itu offline di Istiqlal dengan DT Peduli. Cuma memang kendala pandemi akhirnya tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Dan sesuai dengan Pak Bakat bilang tadi, Ustadz Bakat bilang bahwa sekarang udah zamannya Avenger bareng-bareng gitu. Nah ini memang yang jadi cita-cita promosi di tim promosi, bahwa rencana ada sebuah sinergi besar, tidak hanya komunitas One Day One Juice dengan mungkin dengan DT Peduli, tapi dengan komunitas-komunitas lain seperti itu, yang memang akhirnya kita menciptakan sebuah event atau sebuah aksi sosial yang memang dilaksanakan secara bersama dan bareng-bareng, karena memang nanti efeknya bakal jadi lebih besar seperti itu. Itu sih kayak gitu. Target kami Odets itu ada di seluruh ruang lingkup masyarakat di seluruh Indonesia seperti itu. Odets bisa sampai ke perkantoran, Odets bisa sampai ke sekolah dan kampus, Odets bisa jadi lembaga eksternal di salah satu pendamping hidup lah, gaya hidup seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Ustadz Adi ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau boleh disampaikan tambahan sedikit yang sudah cukup baik juga dijalankan oleh DT Peduli dan Odets, khususnya kita sama-sama mendevelop aplikasi Odets dan sekarang sudah ada di Play Store ya harusnya. Mungkin Bapak dan Ibu yang mau coba lihat, silakan masuk ke sana, mungkin latihan. Kalau sekaligus register juga malah lebih bagus ya. Jadi bisa gampang sekali sekaligus pelaporan nanti dari nanti dibantu tim adminnya gitu ya. Itu tambahan. Kemudian gimana nih Ustadz Bakat, ada program besar apa yang dicanangkan oleh pengurus periode baru ini untuk selama hampir 2024? Mungkin sekaligus saja dikenalkan ke masyarakat. Baik, jadi sekarang ini kami di tahapan baru pembentukan pengurus kemarin Pak, tanggal 26 Oktober. Jadi sekarang menjelang pelantikan, lalu kemudian nanti diikuti oleh teman-teman di seluruh daerah. Musyawarah di tingkat provinsi sampai Desember, kemudian nanti sampai Januari ada musyawarah di tingkat kota kabupaten, namanya musyawarah area, karena kepengurusannya disebut Dewan Pengurus Area. Lalu nanti insya Allah Februari 2022 insya Allah kita akan menggelar Rakornas yang pertama untuk periode sekarang. Kemudian nanti kita akan canangkan banyak program-program yang tujuan utamanya salah satunya untuk menjadikan Odets sebagai gaya hidup, bukan hanya lagi metode, bukan lagi hanya komunitas, tapi kita adalah gaya hidup. Teman-teman sedang menyiapkan banyak tema-tema kampanye. Wah, ini kampanye programnya komunitas One Day One Juice, termasuk dengan grand design untuk sinergi dengan banyak komunitas gitu, termasuk juga dengan banyak lembaga, termasuk juga dengan DT Peduli. Mudah-mudahan DT Peduli masih mau kerjasama lagi dengan kami, begitu harapannya, sehingga nanti kita bisa besar bareng-bareng dan bisa bermanfaat bareng-bareng gitu, karena kami meyakini nggak bisa kita jalankan sendiri dan nggak bisa kita jalankan sedikit-sedikit, ini harus serius. Dan mimpinya ke depan sekali lagi sesuai dengan arahan dari Majelis Syuro yang ada di komunitas One Day One Juice, kita akan berupaya untuk bisa mencetak para hufaz, para hafiz, penghafal Quran dari komunitas One Day One Juice, sehingga nanti mereka bisa dikaryakan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah Bapak Ibu begitu, barangkali di daerah-daerah, untuk bisa menjadi pengajar atau bahkan menjadi imam sholat gitu. Mudah-mudahan targetnya mereka-mereka yang dihasilkan dari komunitas One Day One Juice lagi-lagi menjadi amal jariah begitu, karena kan para penghafal ini dibiayai oleh komunitas,
lalu mudah-mudahan hafalannya, bacaannya itu menjadi pahala yang mengalir terus kepada para member komunitas Wandai Wanjus. Kami mengejar itu karena mumpung kalau prinsipnya teman-teman pengurus Pak Ruli, mumpung tanda tangan kami masih berlaku gitu, sehingga mudah-mudahan tanda tangannya itu bermanfaat dan jadi saham pahala jariah, bukan hanya buat pengurus tapi buat member. Jadi siapapun yang bergabung mudah-mudahan kecipratan pahala dari para hafiz ya, yang mereka mengulang-ulang lalu membaca, mengajarkan itu pahalanya juga mengalir kepada para donatur. Maka hari ini saya juga mengajak nih Bapak Ibu, karena salah satu poin kerjasama kita kan kemarin adalah jadi komunitas Wandai Wanjus ini kan komunitas non-profit ya, semua pengurusnya dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan di luar negeri itu nggak ada satupun yang dibayar. Tapi kita tidak menutup mata ada sebagian dari pengurus yang memang level pendapatannya tidak mencukupi. Maka kemarin kita bekerja sama, salah satunya dari DT Peduli membantu menyalurkan salah satu asnaf zakat ya Pak Peduli kepada para pengurus komunitas Odot di daerah begitu. Jadi mereka alhamdulillah terbantu. Maka hari ini saya juga menyarankan Bapak Ibu jamaah yang hadir, barangkali ada yang mau memberikan donasi ke DT Peduli, sehingga nanti mudah-mudahan donasi itu juga mengalir kepada para pengurus Odot. Bayangkan kalau dananya digunakan oleh bermanfaat bagi pengurus, yang kemudian pengurus itu ngajak orang-orang buat ngaji, kebayang tuh berapa pahala, kan satu huruf dikali 10 kebaikan begitu kan. Mudah-mudahan pahala kebaikan yang mengalir dari orang-orang yang membaca gara-gara diajak sama pengurus, yang pengurus itu juga dibantu dari donasi Bapak Ibu melalui DT Peduli. Mudah-mudahan itu jadi manfaat. Jadi prinsipnya kami ingin mengejar pahala jariah mumpung kesempatan itu masih ada, sehingga akhirnya walaupun kita sudah tidak jadi pengurus lagi, pahala itu tetap ngalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan, amin. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Makasih Ustadz Bakat. Jadi betul Bapak Ibu ya diingatkan bahwa program-program DT Peduli misalnya yang infak khusus yang terikat untuk program-program tertentu itu Odos tidak mengambil satupun, itu semuanya diserahkan ke DT Peduli, dan DT Peduli pun memperkerjakan atau menyalurkan melalui relawan-relawan yang dibantu oleh pengurus Odos, sehingga pengurus Odos pun sebagai amil zakat ya, kalau kita bisa masukkan dalam konteks itu, juga pengelola itu akhirnya bisa dibantu oleh dana-dana zakat ketika mereka memang masih ada yang masih bisa dikategorikan sebagai mustahik gitu ya. Ini luar biasa sebagai sinergi dan program yang bisa sangat baik di bundling ya. Kemudian juga tadi diingatkan oleh AA ya, bagaimana kita harus menjaga hati, dan saya pikir beberapa program yang kalau bicara Al-Quran ketika yang sudah dihasilkan dari rumah-rumah Quran ini bisa membantu DT Peduli. Kita sekarang misalnya sedang mempunyai program untuk tebar Quran ke pelosok negeri. Sekarang ini sudah tercetak 20.000 Al-Quran dan siap disalurkan, sudah mulai 5.000 ya, sudah mulai diakatkan dengan jamaah, dan ini harus disalurkan dan ditambah dengan ada pengajaran, sehingga nanti daerah tertentu tentu pasti membutuhkan jaringan Odos untuk menjadi pengajar di sana. Kita sangat berharap ini terjalin. Baik, ini ada lagi tambahan mungkin ada dari Bu Anissa ya, dulu member dan sudah juga grup tapi sempat keluar, mohon ke Pak Ketua dan A bisa istiqomah kembali, rindu sama ya, mudah-mudahan bisa ya Bapak. Mungkin ada saran khusus buat yang supaya bisa istiqomah nih Ustadz Bakat dari pengalaman yang lain, anggota lain? Iya, satu lagi sebelum tadi saya sampaikan Pak Ruli, jadi komunitas Odot ini kan berbadan hukum sejak 2 Mei 2014, jadi bahkan untuk melapisi pertanggungjawaban, meningkatkan kepercayaan masyarakat juga, kemarin donasi-donasi yang masuk melalui komunitas Odot kami audit secara eksternal melalui auditor independen. Alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut kita mendapatkan predikat WTP wajar tanpa pengecualian, dan juga saya yakin dari Peduli juga di lapisan berikutnya donasi yang masuk juga diaudit begitu ya Pak Ruli. Jadi insya Allah dananya aman, sentosa begitu, jadi aman. Lalu tadi pertanyaannya tips-tipsnya ya, mudah-mudahan sih kalau kami meyakini biasanya prinsip yang paling utama itu kalau di Odot adalah bisa karena biasa karena dipaksa. Maka dipaksa dulu. Nanti ketika sudah masuk dalam grup Odot biasanya ada upaya yang lahir dari diri masing-masing gitu, ketika ketemu dengan teman-teman pasti insya Allah akan jauh lebih semangat lah. Coba aja dulu Bapak Ibu masuk, kalau yang belum yakin 1 juz ya bisa 1 hari 1 ayat minimal, tapi insya Allah kami meyakini biasanya yang sudah masuk, saya juga dulu merasa 25 November, saya yakin nggak sih bisa istiqomah, bisa ngaji 1 hari 1 juz, tapi ternyata ketika udah ketemu teman-teman
Saya pernah satu grup dengan salah seorang gubernur aktif di Indonesia begitu. Kita sepakat jam 8 malam paling lambat laporan, tapi ternyata beliau laporan itu setiap hari di 2 waktu, kalau nggak jam 7, jam 9 pagi. Jadi akhirnya teman-teman tuh kaget, ini gubernur beneran ini, gubernur. Ini kok dia yang sibuknya luar biasa, beliau nih, tapi laporannya pagi. Akhirnya gara-gara beliau laporan pagi, kalau nggak jam 7, jam 9 pagi, akhirnya teman-teman tuh jadi rame tuh. Paling lambat akhirnya jam 12 zuhur itu sudah pada laporan. Saking akhirnya tersemangati gara-gara laporannya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum siap nanti komunikasi aja sama adminnya, barangkali nanti ada solusi begitu. Tapi saran saya memang lebih enak semua ketika kita berjamaah bareng-bareng. Tapi mudah-mudahan insya Allah juga banyak nasihat dari para guru-guru kita, para ulama di MUI juga kita terus dipantau gitu. Insya Allah Odo tidak keluar dari saran-saran para ulama. Gitu. Insya Allah begitu Pak Ruli. Siap. Ini tadi ada yang nanya ini ya untuk pendaftaran nanti dibantu yang mau daftar ya juga bisa cari di website Odo juga ada, di aplikasi di Play Store juga ada, nanti silakan Bapak dan Ibu ya. Baik, Ustadz Bakat ketika bicara istiqomah tadi ya, kan kadang-kadang karena dipaksa itu saya terasa sekali, saya dari 2014 waduh itu luar biasa, dan akhirnya ini bagaimana menjaga niat atau gimana, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman-pengalaman ini, apakah benar-benar ngejar target atau kita ingin dapat pahala dengan kita membaca, dapat keutamaan Al-Quran yang ada 4 atau berapa keutamaan itu gitu, gimana? Iya, jadi target itu kan sebenarnya kita jadikan sebagai motivasi Pak Ruli ya. Artinya kita berharap bisa istiqomah tilawah satu hari satu juz. Saya selalu mengatakan kepada para admin, jangan pernah bangga ketika teman-teman mendapatkan member yang sebelumnya sudah biasa tilawah satu hari satu juz, lalu masuk odot begitu tanpa ada hambatan, lalu dia laporan seperti biasa. Justru teman-teman bahagia ketika mendapatkan para member yang sebelumnya belum pernah bisa ngaji satu hari satu juz, lalu ketika masuk di komunitas mereka akhirnya terwarnai begitu, merasa semangat, lalu bisa istiqomah begitu. Itu adalah justru yang kita cari, karena kita dapat banyak pahala sabar, pahala bisa mengajak mereka bisa tilawah gitu. Artinya bahwa nggak melulu yang kita harapkan adalah target gitu. Harus satu hari satu juz, nggak laporan dikeluarin. Satu hari satu juz, nggak laporan akhirnya dikejar-kejar begitu. Artinya memang ini target. Tapi kami meyakini masih ada proses. Orang-orang itu butuh proses. Ada yang butuh proses 3 hari, ada yang 1 minggu, 1 bulan. Bahkan tadi saya ceritakan sampai 1 tahun begitu. Dan syukurnya ketemu dengan admin yang sabar banget gitu. Belum laporan, ditanya apa kendalanya. Yang penting prinsipnya kalau di komunitas odot itu adalah menginformasikan. Jadi misalkan sudah menjelang targetnya begitu, atau dalam perjalanan ini saya masih sibuk nih begitu. Ya, nanti teman-teman doain mudah-mudahan ada keluangan waktu bisa tilawah. Yang penting memang bisa istiqomahnya gitu, bukan targetnya. Kalau memang nanti teman-teman butuh waktu begitu ya, saya baru bisa ngaji 6 lembar ya, sudah dilaporkan saja begitu. Jadi bukan melulu harus dikejar bacanya babi bu begitu tanpa mengindahkan adab-adab membaca Quran juga itu tidak baik. Maka kami memang justru yang kita hargai adalah proses gitu. Ketika Bapak Ibu mau berusaha untuk bisa istiqomah sesuai dengan targetnya. Yang belum bisa makanya tadi dibuat 1 hari setengah juz dulu atau 1 hari 1 ayat. Yang penting kami targetkan adalah istiqomah dulu, bisa terus dekat kepada Al-Quran. Baca hari ini baru bisa 1 lembar ya nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan besok jadi 2 lembar, 3 lembar gitu. Ya. Yang penting memang laporan memberikan informasi kepada admin. Insya Allah adminnya juga nggak galak lah. Admin juga kan member-member odot juga begitu. Artinya kita sama-sama merasakan bagaimana proses susah payahnya begitu ya Pak Adi ya. Susah payahnya dulu waktu awal-awal gabung dan berusaha istiqomah. Begitu Pak Ruli. Masya Allah. Baik, kita ada lagi pertanyaan nih. Ini pakai nada atau enggak nih? Ini gimana nih kalau baca itu? Apakah memang harus seperti itu? Terus dilaporkan atau dari Ibu Nafisa? Nada sih ini ya, kita nggak terlalu nggak menganjurkan tidak mewajibkan teman-teman tilawah dengan nada dan lain-lain. Tapi yang pastinya memang sebisa mungkin tartil lah ya. Artinya benar dalam pengucapan begitu, pelafalan. Artinya juga tidak ada kaidah-kaidah bacaan Quran yang dilanggar. Maka memang itu tadi 1 juz itu adalah target gitu. Kita berusaha untuk bisa mencapai itu minimal. Atau bahkan sampai ada banyak sekali kalau ibu-ibu itu, bahkan saya sering temui
sering cerita, saya dulu belum ikut odot itu boro-boro Ustaz ngaji 1 hari 1 juz. Ngaji hari ini nggak tahu kapan lagi begitu. Tapi ketika ikutan odot, bahkan saya bisa sehari ngaji 1 hari 5 juz. Bahkan sampai ada yang 10 juz. Saya masih sering nemuin nih ibu-ibu ngaji 1 hari 10 juz, itu sering banget gitu. Nah itu artinya yang penting memang betul bacaannya ya gitu, tidak dilanggar, bukan semata-mata ngejar target. Yang penting 1 juz bisa 10 juz dan akhirnya, karena memang kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini bisa ngaji 1 hari 10 juz, ya nggak ada reward apa-apa dari odot begitu, karena laporan ya kita cuma ngelis di laporan gitu, bukan akhirnya dapat HP atau dapat kompor gas begitu Pak Ruli. Jadi kita nggak menghadiahkan apa-apa kok. Gitu. Kembalinya ke diri sendiri ya, Masya Allah. Ini sepakat dan Bapak dan Ibu jamaah, kita sudah sudah tepat pukul 6, kita harus akhiri acara MQ Pagi di radio, kemudian di TV dan media sosial, dan yang di Zoom dipersilakan tetap ya, mungkin Ustaz Bakat kalau masih ada waktu beberapa menit untuk menjawab beberapa pertanyaan terakhir. Mungkin mau masuk lagi ya untuk terakhir. Punten ya. Oh, nggak ada ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita cukupkan untuk sesi resmi MQ Pagi hari ini. Kita sama-sama tutup dengan baca alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Baik, Ustaz Bakat, kita lanjut sedikit nih. Itu ada lagi pertanyaan, apakah ada program khusus untuk ini pengentasan buta huruf Al-Quran gitu ya? Ada nggak? Mungkin pernah dicadangkan atau sedang atau gimana dari tim Odots? Yang mana Pak Ruli? Yang dari pergerakan buta huruf Quran ya? Ya, pergerakan. Iya, jadi di Odot itu kita memang kan prinsipnya adalah tilawah begitu ya, programnya adalah tilawah, membiasakan para member untuk bisa tilawah setiap hari. Nah, untuk teman-teman, para member, calon member masyarakat yang belum bisa tilawah, kami mengupayakan juga begitu. Karena awalnya kan kita ngaji, nanti biarkan kalau untuk hafalan, program membaca Al-Quran itu kita biasanya awalnya menyerahkan kepada lembaga lain, tapi memang sekarang akhirnya kita coba mengakomodir dengan kemarin sebelumnya juga kita membuat program sedekah Quran begitu. Jadi juga ada beberapa titik-titik di daerah di Palu, di Papua kita sudah buat rumah Quran. Nah itu makanya targetnya waktu di awal di periode kemarin kita membuat sedekah Quran, alhamdulillah terhimpun 42.000 Quran gitu yang kita sebar ke masyarakat. Nah itu salah satunya sebagai sarana untuk bisa mengupayakan agar masyarakat yang mendapatkan manfaat dari sedekah Quran itu mereka sedikit-sedikit sudah mulai mau tilawah Quran, sehingga akhirnya gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran itu semakin bisa diminimalisir. Nah, Qurannya kita berikan juga kita upayakan ini diberikan kepada para tokoh-tokoh yang nanti kemudian bertanggung jawab untuk proses pembelajaran Quran tadi begitu, sehingga harapannya Quran itu bukan hanya diberikan tapi juga menjadi salah satu sarana kemudian dibimbing oleh para tokoh masyarakat atau para guru-guru di wilayah masing-masing begitu. Harapannya sih baru sampai di situ. Kita belum sampai ke tahapan untuk program secara langsung yang dikelola oleh komunitas Wandai Wanjus. Begitu Pak Ruli. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti kalau DT Peduli memang memiliki, dan biasanya puncaknya itu pada saat Ramadan ya, karena kita ada kesempatan banyak sekali untuk menambah amal untuk semua jamaah, jadi di sana puncak. Tapi sekarang pun kita sudah mulai nih untuk khusus untuk Al-Quran karena banyak sekali permintaan, jadi menjadi program reguler. Ini mudah-mudahan bagian dari upaya sebagai salah satu unsur masyarakat untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran ya. Ini mudah-mudahan nanti tadi sampaikan walaupun tidak khusus di Ojo, tapi mungkin Ojo bisa mendukung nanti ya tentu ya, karena nanti akan menggerakkan misalnya DT Peduli. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mengenai apakah ada yang mengatakan kalau Odos itu riak gitu ya, karena harus memproklamirkan kebaikan. Nah itu gimana tuh Ustaz? Wah ini riak. Kita sudah pernah konsultasi dengan ulama juga di guru kita di MUI Pusat Pak Ruli, Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat gitu. Kami juga konsultasi
barangkali ada cara atau program atau proses atau sistem di komunitas audit yang kemudian menyalahi syariat atau menyalahi ajaran Islam begitu, atau menyalahi ajaran para ulama. Lalu kemudian ini ria, kalau nanti pernyataan beliau, kalau saya yang ditanya langsung, saya sebagai pengurus audit pasti bilang audit gak ria gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube-nya komunitas audit rekaman pernyataan begitu dari guru kita kayak Haji Holil Nafis dari MUI Pusat, juga dari salah satu penasihat audit Ustadz Amir Faisal Fat begitu, tentang ria atau bukannya di komunitas audit. Karena yang kita kedepankan ini kan proses cara. Mengenai nanti, saya pernah juga ditanya waktu kunjungan di salah satu daerah di Jawa Barat begitu, ditanya apakah audit ini tadi ria dan bukan. Saya selalu bilang begini, audit itu hanyalah metode mengupayakan agar Bapak Ibu jamaah itu bisa istiqomah tilawah setiap hari. Ini metode. Kalaupun akhirnya Bapak Ibu sudah merasa istiqomah, mau keluar dari audit ya silahkan gitu. Tapi biasanya para member audit itu yang sudah istiqomah, biasanya mereka malah justru nggak mau keluar dari komunitas audit gitu. Kenapa? Karena mereka ternyata merasa sudah memiliki keluarga baru di dalam komunitas ini. Masuk dalam grup, ketemu saudara-saudaranya di di banyak daerah begitu. Akhirnya mereka merasa ada teman baru, teman diskusi, teman yang tadi yang saya bilang teman sama pejuang kebaikan begitu, yang akhirnya saling mengingatkan. Istri saya juga gabung di komunitas audit, ketemu dengan teman-teman, malah akhirnya teman-temannya yang dari daerah gitu sering main ke rumah dan akhirnya mereka nginep gitu. Bahkan kalau saya ke daerah justru ketemu sama teman-teman grup istri begitu. Jadi ternyata ikatannya walaupun kita belum pernah ketemu, ikatannya jauh lebih kuat. Maka harapannya begitu kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau gabung, ayo silahkan, nanti coba deh rasakan bagaimana nikmatnya proses itu. Bagaimana ketemu dengan teman-teman segrup dengan semangat yang sama. Masya Allah. Jadi memang untuk pribadi dan juga untuk kehidupan sosial ini sangat luar biasa, dengan berkomunitas akhirnya jejaring baru, kenalan baru, keluarga baru dan sebagainya. Masya Allah. Baik, ini Ustadz Bakat, bagaimana kita mungkin sudah cukupkan ya, sudah tidak banyak lagi, dan ini kelihatan ada gangguan di chat kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin atau yang mau tanya langsung, kita berikan satu pertanyaan yang langsung mau open mic dan bertanya. Silakan Bapak dan Ibu yang masih di komunitas, masih di Zoom, silakan. Kalau nggak ada, kita terakhir mungkin Ustadz Bakat bisa menyampaikan harapan terakhir ya. Tadi sampaikan luar biasa itu supaya jadi lifestyle ya, gaya hidup ini gimana, mungkin wujud seperti apa sih gaya hidup nanti di 2024, harapan audit Muslim itu seperti apa bagusnya sih gaya hidupnya gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan terakhir mungkin. Iya, Ustaz Ruli. Jadi 25 April 2014, sepekan sebelum grand launching di Istiqlal, kami pernah mengadakan kegiatan namanya ngaji on the street. Ngajinya itu ngajinya memang di jalan, karena itu sekaligus menjawab keluhan dari para member yang selama ini mengatakan, saya sibuk nih, kerjaan banyak, saya sibuk macet di jalan, udah keburu capek, saya nggak bisa ngaji satu hari satu juz. Karena waktu awal kan program kita baru satu hari satu juz, belum ada produk yang lain. Lalu akhirnya kita membuat program ngaji on the street gitu, ngaji di jalan. Sebenarnya kita masih punya waktu panjang gitu, daripada kita sambil nunggu kereta, di dalam kereta sambil nunggu busway, di dalam busway atau di kendaraan begitu, di mobil begitu, daripada kita akhirnya buka grup WA ketawa-ketawa atau nonton film drama Korea nangis-nangis sendirian di kereta, mendingan ngaji kan begitu. Itu saya sering kali ngelihat begitu. Waktu itu kita bikin program ngawas itu Pak Ruli, namanya waktu itu programnya awalnya namanya ngocol, ngaji on komuter line. Jadi kita ngumpul di Masjid Istiqlal, naik kereta dari stasiun Juanda ke stasiun kota, itu di kereta ngaji. Waktu itu komuter lainnya belum sebagus sekarang ya. Jadi kita bisa tektokan tuh ngaji di komuter line ke stasiun kota, balik lagi ke stasiun Manggarai ngaji. Itu acaranya hari Jumat ba'da asar, kebayang. Itu jam-jam pulang kantor. Jadi kita ngaji disebar di sepanjang gerbong, ngaji, orang kan pada ngeliatin. Nah, sampai stasiun Manggarai kurang lebih sekitar jam 5 lewat gitu, menjelang 5:30. Itu udah sore. Kebayang stasiun Manggarai, kalau Bapak Ibu yang angker nih, anak kereta, pasti tahu stasiun Manggarai hari Jumat sore, jam pulang kerja itu serame apa waktu itu. Nah, lalu kita ngaji tuh, disebar ke banyak titik. Dan waktu itu memang
sampai saya rame-rame itu bercandaan, karena waktu itu ketika kita ngaji ternyata masing-masing dari kita kan disebar satu titik satu orang atau paling maksimal 3 orang, sampai akhirnya kita tuh difotoin gitu. Kita nganggap ini apa karena saya ganteng apa bukan gitu kan, waktu itu bercandaannya teman-teman. Ternyata mungkin barangkali ada orang mau ngaji gitu. Tapi memang semakin ramainya program ngawas itu yang akhirnya kita jadikan program wajib di seluruh daerah. Kemudian akhirnya kita nggak aneh ngelihat teman-teman banyak masyarakat yang kemudian sudah mulai berani ngaji itu di kereta. Kan tadinya malu ya, udah nggak usah malu. Kan program ngawas itu tujuannya jangan usah malu-malu untuk tilawah gitu. Kita kira banyak, kita nggak aneh nih teman-teman di kereta tuh sudah biasanya ngelihat tuh nggak aneh ada orang yang ngaji di kereta sambil duduk. Bahkan lagi desek-desekan kemudian ngaji, bahkan dikeraskan bacaannya sehingga banyak yang akhirnya kemudian menyimak begitu. Nah itu kan mudah-mudahan akhirnya bisa mengisi waktu. Nah gaya hidup itulah yang akhirnya kemudian kita canangkan bahwa sudah tidak ada lagi orang-orang yang kemudian malu bawa Quran kemudian ngaji dan tempat-tempat umum gitu, tempat-tempat di taman-taman itu menjadi tempat-tempat untuk membudayakan kehidupan Qurani begitu. Dan juga kami targetkan karena kita punya program tadi Pak Ruli, ada program 1 hari 1 lembar untuk anak-anak. Harapannya memang kita bangun lagi keluarga Qurani, anak-anak kemudian yang hari ini orang tuanya, bapaknya atau ibunya ikut odot, kemudian bisa mengajak anaknya ikutan di program Odol Kid. Lalu kemudian akhirnya kita bisa membangun keluarga Qurani yang kemudian nanti budaya-budaya itu kemudian melekat kepada keluarga-keluarga lain yang kemudian mengantarkan kita kepada wilayah kelurahan Qurani, kabupaten Qurani, dan tujuan akhirnya adalah menuju negeri yang Qurani. Begitu mungkin. Baik, ini banyak permintaan ya, kita mungkin Ustadz Bakar masih ada waktu ya. Ada permintaan mengenai odots di beberapa daerah, teman-teman admin mungkin bisa bantu nanti ya, yang di Jakarta, di Tasik dan sebagainya, Cimahi ini ya. Kita ini ada yang raise hand, alhamdulillah ini akhirnya mulai banyak yang muncul nih. Pak Furqon ya, Pak Furqon silakan Pak, mungkin sebelum Bu Sugiyarti. Pak Furqon, ada yang mau disampaikan langsung Pak? Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya di sini hanya ingin bertanya, apa visi dan misi dari ODOJ ini, serta target apa yang diharapkan oleh ODOJ kepada para membernya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Iya ya, tadi yang sudah disampaikan mungkin terlewat. Visi misinya tentu kan utamanya adalah membudayakan tilawah Quran bagi para membernya. Nah ini kan tujuan yang paling akhir kita harapkan dari para member adalah member itu bisa istiqomah tilawah gitu. Jadi nggak ada tujuan-tujuan lain. Maka yang tadi disebutkan sama Pak Adi, Ketua Bidang Promosi DPP ODOT juga menyampaikan dari awal dari awal ODOT itu punya larangan 2 hal. Kita tidak berbicara bisnis dan politik. Kenapa? Karena kita pendekatan di awal kan tentang Quran ya Pak Ruli. Harapannya adalah dan juga memang akhirnya terbukti banyak sekali member yang gabung itu berlatar belakang berbeda. Ada anak-anak band, ada anak-anak motor, ada anak-anak yang macam-macam. Yang kita memang menghindari perdebatan karena kita berharap bahasan kita tentang Quran. Maka memang urusan bisnis. Kan banyak juga orang yang agak sungkan gitu, risih untuk di grupnya isinya jualan terus gitu. Karena memang kan harapan kita tentang Quran. Jadi tujuannya itu teman-teman para member bisa istiqomah tilawah itu adalah kebahagiaan tersendiri buat kita para pengurus begitu. Karena kita punya laporan pekanan itu Pak Ruli, berapa tren tingkat holas member, kita tahu tuh berapa, mana yang harus dicapai, mana yang harus dikejar, mana yang harus dampingi begitu. Jadi tujuan utamanya karena ini kita juga komunitas laba non profit, tidak ada yang dibayar para pengurusnya, jadi kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan profit apa-apa selain kita harapkan pahala. Jadi kita berharap para member itu bisa istiqomah tilawah, lalu kemudian bisa menjadikan tilawah itu sebagai budaya hidup beliau dan keluarganya. Begitu Pak Ruli. Masya Allah. Itu ya Bapak Ibu, jadi memang sangat
murni dan mudah-mudahan masih terjaga ya dengan kepengurusan yang ketat, menjaga nilai-nilai integritas dan visi misi yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang bergabung pasti manfaatnya pasti terasa karena memang niatnya juga untuk kebaikan. Baik, Ibu Sugiyarti, silakan Bu. Yang ada resen, Bu Sugiyarti? Iya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau kita sudah masuk grup ODOT, lalu bagaimana cara laporannya? Oh, laporan. Wah. Iya. Sudah masuk ya, Bu? Alhamdulillah. Belum. Ini belum. baru tanya apa Ya. pakai voice note atau gimana gitu. Kan nggak tahu, belum pernah ikut. Baik. Langsung ya Pak Ruli ya? Ya, silakan. Jadi nanti prosesnya kan Ibu atau Bapak Iya. nanti daftar, lalu sama nanti ada pengurus yang mengarahkan Bapak Ibu untuk di-invite ke grup sesuai dengan permintaan, sesuai dengan produknya. Jadi ada yang produknya 1 hari 1 juz yang masuknya di program ODOT. Nanti ketika Ibu sudah masuk, biasanya admin nanti mengarahkan gitu bagaimana aturan yang ada di dalam grup. Aturannya itu terkait dengan kapan waktu laporan begitu dan lain-lain. Juga nanti biasanya ada perkenalan para teman-teman yang ada di grup itu. Lalu kemudian nanti Ibu, Bapak yang sudah masuk, kemudian prosesnya cuma tinggal laporan. Apakah Ibu misalkan Bu Sugi sudah selesai, misalkan saya sudah holas 1 juz ya, maka tinggal laporankan saja, bilang saya sudah 1 juz gitu. Jadi kita mempercayalah. Ngajinya di rumah gitu. Betul Bu, ngajinya di rumah masing-masing. Hanya nanti laporan kan, aja. Betul. Nanti masalah baik atau tidak bacaannya kami menyerahkan kepada gurunya masing-masing. Saya yakin Bu Sugi juga pasti punya guru ngaji di rumah di lingkungan begitu nanti bisa belajar. Insya Allah nanti juga ada program tahsin. Ini juga menjawab pertanyaan yang lain Pak Ruli ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang barangkali ingin memperbaiki bacaan. Kita punya kepengurusan di tingkat kota kabupaten. Biasanya teman-teman ODOT di DPA, namanya Dewan Pengurus Area Kota Kabupaten, itu mereka punya acara bulanan, ada klinik tahsin, ada program yang lain, ada namanya kalkulus kajian Al-Quran ala Ustadz. Ini bedah-bedah ayat kajian tafsir. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa barangkali belajar di klinik tahsinnya atau kelas tahsinnya teman-teman di kota kabupaten yang disediakan oleh pengurus begitu. Makanya nanti insya Allah kita akan menyediakan fasilitas itu insya Allah. Dan itu gratis. Program-program di komunitas ODOT insya Allah gratis, tidak ada yang dipungut biaya. Dari mana dananya? Kami bekerja sama dengan donatur, para sponsor juga dari perusahaan-perusahaan yang memang punya semangat yang sama untuk membumikan Al-Quran. Begitu semangatnya Bu. Jadi nggak perlu voice note. Yang penting punya HP Android begitu. Tinggal laporan saja di WhatsApp. Nggak perlu voice note, bacaannya 1 juz itu banyak banget nanti kuotanya begitu. Iya, karena saya tahsinnya belum bagus, mahrotnya, maka kalau mau voice note saya nggak jadi ikut gitu. Ya, Bu. Kalau ada program tahsin nanti saya mau juga memperbaiki bacaan. Siap. Nanti sampaikan saja ke adminnya. Nanti kan biasanya kenalan sesuai dengan domisili. Saya tinggalnya di sini. Biasanya kalau adminnya gesit itu langsung dicariin pengurus ODOT di daerahnya Ibu di mana begitu. Nanti dikasih nomornya. Begitu. Kayak di Cimahi itu saya sering ke Cimahi acara ODOT gitu. Banyak di Cimahi tadi menjawab beberapa daerah itu juga banyak yang mengadakan. Ini Pak Afandi ini dari Gresik ini. Ada juga Pak Mujeni dari Papua. Teman-teman yang hadir di sini banyak dari pengurus daerah di Indonesia. Begitu Pak Ruli. Ya, siap. Baik, makasih. Masya Allah. Ini makin banyak nih kayaknya agak teknis dan perlu ya kelihatannya. Kalau bagi wanita yang sedang berhalangan itu seperti apa pelaporan atau cara mengajinya? Ya, jadi ini teknis ya. Jadi ini ada beberapa kesepakatan, juga ada beberapa pandangan dari teman-teman. Ini juga dipersilahkan bagaimana Bapak Ibu ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu menyikapinya. Jadi ada pandangan akhirnya para ibu-ibu yang sedang berhalangan itu kita anjurkan untuk membaca terjemah gitu. Harapannya memang walaupun dalam kondisi tidak bisa sholat, tidak bisa tilawah, tapi tidak jauh-jauh dengan bacaan-bacaan Quran gitu. Atau bisa nanti mendengarkan murotal gitu. Nanti tinggal disepakati aja di grupnya, karena teknis di grup itu kan bisa berbeda-beda, tergantung keanekaragaman masing-masing. Jadi
nanti murotal, ada yang menganggap bahwa mendengar murotal itu sudah cukup untuk dijadikan laporan, maka nanti tilawahnya bisa mengikuti juz setelahnya. Tapi ada yang merasa perlu saya ulang Pak, sejak terakhir saya sebelum haid gitu misalkan, ya silahkan gitu. Jadi kami mengakomodir semua mazhab ya, semua aturan begitu. Jadi kita tidak pada satu mazhab saja. Tapi silahkan. Yang penting memang target tujuan utamanya, titik tekannya adalah bisa istiqomah tilawah. Gitu. Karena selama ini banyak masyarakat yang merasa kebingungan biar bisa istiqomah itu gimana caranya. Gitu. Maka mudah-mudahan Odot adalah solusinya. Ya. Dan memang yang berat itu adalah men-shifting, memindahkan bahwa ngaji itu bukan di akhir sisa waktu gitu ya. Itu yang luar biasa, seperti tadi gubernur aktif bisa di jam-jam produktif, itu luar biasa melaporkan, berarti beliau baru menyelesaikan, saya membayangkan gitu ya. Dan ini memang target utama. Dan kalau ragu dengan tahsinnya belum, kita tadi dengar yang 1 tahun ibu dari nggak bisa, belum tahu ngaji sampai bisa istiqomah, itu luar biasa kan. Kan yang proses ini dihargai atau yang diganjar dengan pahala oleh Allah. Mungkin itu ya, kita sudah cukup banyak kita sepakati. Gimana kalau kita 10 menit terakhir atau 6.30 ya. Ini Pak Adi belum ngomong nih, mungkin ini ada perlu promosi nih, mau nggak kesempatan nih, silakan sambil nanti mungkin ada 1 pertanyaan terakhir. Silakan Pak Adi, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz. Sebenarnya terkait promosi sudah banyak disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Juz ya. Dari awal sampai batasan. Cuma memang ini yang jadi target kami di kepengurusan periode 3. Kami nggak mengajak pribadi saja gitu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang mungkin masih sekolah, yang masih kuliah gitu, yang memang ingin kampusnya, kantornya, kemudian sekolahnya dihidupkan dengan suasana-suasana Al-Quran, dengan hal-hal yang berkaitan dengan Quran. Biasanya kan HRD itu pengen nggak cuma ipteknya aja ya, tapi imtaknya juga bagus gitu. Nah itu silahkan hubungi kami di komunitas One Day One Juz seperti itu. Kita ada grup tilawah khusus namanya GTK. Jadi ibu-ibu di perkantoran misalnya mau masukin mau mengajak seluruh karyawan kantornya buat istiqomah ngaji 1 hari 1 ayat misalnya. Nah itu bisa kita buatkan 1 grup tilawah khusus namanya. Itu isinya orang-orang yang ada di kantor bapak ibu tersebut. Kemudian teman-teman yang di kampusnya yang memang ingin mengajak teman-temannya misalnya 1 kelas istiqomah tilawah gitu, itu juga kita bisa buatkan grup tilawah khusus Ustadz seperti itu. Jadi isinya bareng-bareng, karena konon katanya kalau berjauhan gitu nantinya kangen gitu kalau berjauhan gitu, makanya kita bikin dekat aja seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini termasuk DT Peduli juga kita akan targetkan nih, sudah mulai nyoba ya, cuma saya belum tahu sendiri. Laporan terakhir di Jakarta sudah coba di gedung Mobisel, mau dibuatkan ya rumah Quran, jadi karyawan pulang kantor bisa, ini paket-paket bisa ya, nanti Bapak Ibu tinggal daftar aja, sampaikan keinginan untuk, kalau pribadi udah jelas bisa mengakses banyak pintu, termasuk tadi di Play Store, tapi juga kalau untuk komunitas, mangga diaturkan dengan pengurus. Pak Ustadz Bakat mungkin terakhir kalau ada yang mau disampaikan. Siap Pak Ruli. Jadi saya mengajak sekali lagi kepada Bapak Ibu masyarakat Indonesia maupun yang di luar negeri boleh ikutan gabung di komunitas Odot. Nanti barangkali yang mau bergabung di kepengurusan Dewan Pengurus Area atau di daerahnya masing-masing, saya menyarankan untuk nanti mendaftar dulu ke komunitas Odot dan nanti bisa komunikasi dengan admin. Jadi untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu, kepada khawatir nanti menjapri kepada pihak yang salah begitu, karena tadi saya lihat juga banyak chat-chat yang aneh begitu. Nanti saya menyarankan Bapak Ibu untuk menghubungi ke nomor yang tertera di komunitas Odot tadi yang sudah di-share di kolom chat. Nanti bisa ditanyakan di situ di mana harus bergabung dengan Dewan Pengurus Area sesuai dengan domisilinya masing-masing. Insya Allah Odot sudah tersebar di 157 kota kabupaten. Jadi sepertinya memang mengakomodir Bapak Ibu yang hadir pada
pagi hari ini di Jogja, di Jakarta, di Jawa Barat juga sudah hampir semua kota kabupaten, sampai ke daerah-daerah yang lain begitu. Bahkan di luar negeri kita juga sudah ada. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Odot menjadi wasilah, Bapak Ibu bisa istiqomah tilawah setiap hari, lalu kemudian mengajak yang lain, mudah-mudahan juga pahalanya juga kemudian mengalir. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa perlu mengajak teman-temannya, pengen bareng-bareng, itu ada yang di Lampung. Barangkali ada yang mengajak majelis talimnya, boleh, kami mengakomodir itu. Kita punya grup namanya GTK, Grup Tilawah Khusus. Ini mengakomodir lebih dari 30 member dalam satu grup. Di grup ini khusus untuk kelompok-kelompok tertentu, barangkali ada majelis taklim atau ibu-ibu alumni atau bapak-bapak komunitas begitu yang pengennya bareng-bareng sehingga akhirnya bisa mengontrol. Kami juga mengakomodir perusahaan-perusahaan lembaga yang ingin mengontrol karyawannya barangkali agar bisa istiqomah dan menjadi salah satu nilai penilaian bagi para karyawan. Bisa ada beberapa perusahaan yang akhirnya kemudian mendaftarkan seluruh karyawannya untuk ikut Odot begitu, yang kemudian nanti kita bisa bersinergi bareng-bareng. Kita membuka kesempatan karena sekali lagi pendekatan kita, titik tekannya adalah kami mengharapkan pahala jariah. Jadi kalau semakin banyak yang ikut Odot, mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca itu mengalir juga ke saya, ke Pak Ruli, ke teman-teman, ke Pak Adi dan lain-lain. Harapannya begitu sekali lagi. Maka ayo ikut bergabung dalam komunitas Odot dan mudah-mudahan target tujuan utamanya sesuai dengan slogannya membumikan Al-Quran, melangitkan manusia bisa tercapai. Semoga Indonesia semakin bisa terwarnai dengan nuansa Qurani. Begitu mungkin dari saya, Pak Ruli. Terima kasih. Silakan lihat di cek kolom chat untuk bergabung di komunitas Odot. Terima kasih, Pak Ruli. Terima kasih banyak ya Ustadz Bakat, Pak Aldi, Ustadz Aldi ya, Adi. Kami dari panitia MT Pagi menyampaikan terima kasih kebersamaannya. Kita hikmah hari ini, manfaat yang kita dapat segaris besar bottom line-nya adalah kita budayakan baca Al-Quran, kita menjadikan ini sebagai lifestyle. Suatu saat insya Allah akan jadi dan tidak perlu ragu antara ria dengan kita berdakwah. Ya, dakwah itu memang butuh keyakinan, keteguhan. Kita duduk membaca sendiri di tempat umum, mudah-mudahan jadi dakwah untuk yang lain. Terima kasih banyak. DT Peduli sangat senang bekerja sama dengan Odot dan insya Allah tetap akan mengembangkan kerjasama ini. Mari kita jadi Avengers yang beri manfaat sebanyak-banyaknya karena kita bergabung sebagai suatu lembaga yang benar-benar mencari keberkahan ya. Sama-sama formatnya adalah non-profit dan kita sama-sama juga memberikan manfaat non-profit ini, aktivitas ini menjadi manfaat untuk masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz Bakat, Ustadz Adi, makasih Bapak dan Ibu semua, jamaah keluarga MT Pagi yang selalu setia menemani. Sampai ketemu besok pagi lagi di jam dan forum yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam
sangat serius untuk menjaga kelestarian alam rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.